Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Kota Bontang, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan jangan lupa kita juga selalu berdoa agar pandemi COVID ini segera berakhir agar kita bisa bersua kembali dan belajar tatap muka di sekolah seperti sedia kala. Nah, bagi yang hari ini sakit, semoga diberi kesembuhan agar kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari seperti sedia kala. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi. Nah, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Yunita Widyastuti, bisa dipanggil Bu Yunita atau Bu Yuni atau Bu Yun. Saya dari Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 2 Bontang. Nah, saya di sini akan menyampaikan sebuah materi khususnya untuk kelas 6 SD tentang bahasa Indonesia, tema 5 tentang wira swasta. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ketika menyimak video pembelajaran ini. Jauhkan layar HP dari mata sejauh mungkin minimal 40 cm jika siswa menonton dan menyimak video pembelajaran ini menggunakan HP atau handphone. Kemudian, jika menggunakan laptop atau komputer, maka jauhkanlah layar monitor laptop atau komputer dari mata minimal 50 cm. Selanjutnya, ada beberapa hal yang mesti dilakukan siswa sebelum memulai pembelajaran. Antara lain, siswa membiasakan diri untuk sarapan pagi terlebih dahulu agar lebih fokus dalam menyimak materi yang telah diberikan. Tapi ingat, jangan sarapan dengan porsi yang banyak, karena fokusnya hilang, ngantuknya datang. Maka ingatlah, segala sesuatu yang berlebihan, itu hasilnya nanti tidak baik. Kemudian, siswa menyiapkan peralatan tulis, seperti buku, pensil, atau pulpen, serta penghapus untuk mencatat hal-hal penting dari materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing agar proses belajar berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, baiklah anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tematik 6, tema 5 tentang wirausaha. Namun, di tema 5 ini kita akan mempelajari bahasa Indonesianya saja. Nah, apakah ada yang tahu tema 5 untuk bahasa Indonesia ini kita akan membahas apa? Ya, tepat sekali. Kita akan belajar tentang teks formulir. Masih ingat kan kita akan pelajari apa? Kita akan pelajari teks formulir. Sebelum masuk ke materi teks formulir, saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dari materi teks formulir. Kompetensi dasar teks formulir itu ada kompetensi dasar 3.6 yang isinya mencermati petunjuk dan isi teks formulir, pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Kompetensi dasar selanjutnya itu ada 4.6 yang isinya mengisi teks formulir, pendaftaran, kartu anggota,
pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan lain-lain sesuai petunjuk pengisiannya. Nah, dari isinya kompetensi dasar ini, kita ketahui bahwa kita akan mempelajari teks formulir, yang mana ada pendaftaran, ada kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, serta daftar riwayat hidup dan lain-lainnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang teks formulir. Apa sih teks formulir itu? Apakah ada yang tahu? Pasti di antara kita ada yang belum tahu, bahkan ada yang sudah tahu. Nah, di sini formulir itu memiliki arti lembar yang harus diisi. Formulir ini biasanya berisi isian yang harus diisi. Misalnya, di dalam formulir itu terdapat nama lengkap atau bahkan ada juga yang nama panggilan, tempat tanggal lahir, alamat rumah, dan lain-lain yang harus diisi dengan benar sesuai dengan data diri kita. Kita tidak diperbolehkan menulis data orang lain. Kita harus menulis data diri kita sendiri karena kita yang menulis formulir. Tujuan teks formulir. Tujuan teks formulir itu ada 4. Yang pertama untuk mendaftar sekolah, kedua untuk menjadi anggota perpustakaan, ketiga untuk mengikuti lomba-lomba, dan yang keempat untuk menabung dan mengambil uang dari bank. Selanjutnya, kita akan pelajari contoh dari teks formulir. Teks formulir ini banyak sekali contohnya, namun kita di sini akan pelajari beberapa contoh dari teks formulir. Pertama, kita akan bahas tentang formulir pendaftaran. Kedua, kita akan bahas kartu anggota. Ketiga, kita akan bahas wesel pos. Dan keempat dan terakhir, kita akan bahas mengenai daftar riwayat hidup. Nah, apakah masih ada yang ingat apa yang pertama kali kita bahas? Ya, tepat sekali. Yang pertama kali kita bahas itu adalah formulir pendaftaran. Nah, apa sih sekarang pengertian dari formulir pendaftaran itu? Formulir pendaftaran adalah lembar isian yang harus diisi jika ingin melakukan suatu kegiatan atau lomba. Misalnya, di sekolah kalian sedang mengadakan lomba berpidato, yang mana pasti kalian akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia. Gunanya agar panitia lomba mengetahui nama serta biodata dari peserta lomba. Apakah sesuai dengan persyaratan lomba atau tidak. Sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai arti dari formulir pendaftaran. Sekarang kita akan mengetahui contoh dari formulir pendaftaran. Nah, ini saya sudah mengambil satu contoh formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Di sini isinya ada yang pertama identitas diri, yang kedua ada jenis lomba yang akan diikuti. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu identitas diri. Nah, di dalam identitas diri itu meliputi nama lengkap, umur, kelas, alamat. Alamat di sini meliputi kota, kode pos, kemudian ada nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah,
serta nomor kartu pelajar. Untuk nama lengkap, di sini kita mengisi nama lengkap kita. Misalnya, Yunita Widyastuti, umur 12 tahun, kelas 4, alamat Jalan Gamelan nomor 1, RT 15, Bontang, kota Bontang, kode pos 75133. Nah, untuk kode pos ini diisi sesuai dengan alamat rumah kita masing-masing. Nomor telepon rumah 0808. Nama sekolah itu nama sekolah kita, misalnya Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 2 Bontang. Alamat sekolahnya, misalnya Jalan Bandung 4, nomor 88, RT 23, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat. Nomor telepon sekolah 2323. Nomor kartu pelajar. Nah, di sini nomor kartu pelajar adalah nomor kartu pelajar kita. Misalnya, kartu pelajarnya milik Yunita Widyastuti itu adalah 1, 2, 3 misalnya. Yang kedua, jenis lomba yang akan diikuti. Misalnya di lomba cerdas cermat ASEAN itu ada 3 jenis lomba. Yang pertama ada cerdas cermat kelas 4, ada cerdas cermat kelas 5, ada cerdas cermat kelas 6. Karena Yunita Widyastuti itu adalah kelas 4, maka Yunita Widyastuti ini mengikuti cerdas cermat kelas 4. Nah, kemudian di bawah itu ada tanda tangan. Nah, di sini kita harus tanda tangani sebagai bukti bahwa kita telah mengikuti lomba. Dan jangan lupa kita sertakan nama juga. Nah, di paling bawah itu ada catatan formulir yang sudah ditandatangani, diserahkan kepada panitia di masing-masing stand. Maksudnya itu adalah ketika kita sudah menuliskan formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN kita ini, maka formulir ini kita serahkan kepada panitia dari masing-masing stand. Misalnya tadi kan ada 3 lomba, ada cerdas cermat kelas 4, ada cerdas cermat kelas 5, ada cerdas cermat kelas 6. Karena kita di sini karena di sini si Yunita Widyastuti itu mengikuti lomba cerdas cermat kelas 4, maka formulir ini diserahkan kepada panitia yang bertanggung jawab lomba cerdas cermat kelas 4. Seperti itu. Di materi sebelumnya kita telah mengetahui dan mempelajari formulir pendaftaran baik dari segi arti dan contohnya bagaimana serta cara mengisinya. Untuk formulir pendaftaran itu ditulis dengan tulisan rapi dan usahakanlah ketika menulis tidak ada kesalahan sehingga tidak menimbulkan coretan. Baiklah, kita langsung saja ke contoh teks formulir selanjutnya, yaitu ada kartu anggota. Nah, kartu anggota ini memiliki arti kartu yang memuat jati diri seseorang sebagai tanda keanggotaan suatu perkumpulan atau himpunan atau keorganisasian dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan melihat dan mempelajari contoh dari kartu anggota. Nah, kartu anggota ini bermacam-macam. Ada namanya kartu anggota perpustakaan, kartu anggota puskesmas, kartu anggota tapak suci, kartu anggota karate, kartu anggota taekwondo, kartu anggota gemar membaca,
dan kartu anggota lain-lain. Nah, sekarang saya ambil satu contoh kartu anggota. Nah, saya ambil di sini adalah kartu anggota perpustakaan. Nah, kita bisa melihat contoh kartu anggota di situ tertuliskan kartu anggota perpustakaan Sukma SMP Negeri 1 Karanganyar. Nah, isinya itu ada ID anggota, ada nama anggota, ada nomor identitas, ada alamat. Nah, untuk kartu anggota perpustakaan itu setiap tempat itu berbeda. Jadi tidak mesti sama seperti kartu anggota perpustakaan Sukma ini. Ini hanyalah sebagai contohnya saja. Nah, di kartu anggota perpustakaan Sukma ini itu ada ID anggota. ID anggota itu nomor anggotanya biasanya. Nah, ID anggota di sini ada 7553 itu nomornya. Nama anggotanya Ahmad Aif Sauki. Nomor identitas 13111. Kemudian alamat RT 3 RW 3 Kejawang Suweng. Kemudian di paling bawah itu ada barcode-nya. Barcode dari kartu anggota perpustakaan itu ada nomor 7553. Nah, di sebelah barcode nomornya itu ada tulisan berlaku hingga tanggal 30 bulan 6 2019, yang itu artinya bahwa bahwa kartu ini setelah tanggal 30 bulan 6 tahun 2019 sudah tidak berlaku kembali, melainkan kartu kadaluarsa. Yang mana jika ingin mengaktifkannya lagi, maka biasanya harus memperpanjang kartu perpustakaannya. Nah, di kartu anggota perpustakaannya ini ada foto. Nah, di setiap kartu anggota itu harus ada fotonya. Kenapa? Karena untuk menunjukkan identitas diri. Selanjutnya itu adalah wesel pos. Wesel pos di sini memiliki arti surat pos untuk mengirimkan uang atau surat pembayaran yang diuangkan ke kantor pos oleh pemegangnya. Selanjutnya adalah contoh dari wesel pos. Ini ada satu contoh wesel pos yang akan disajikan. Untuk wesel pos ini ada nama pengirim serta nama penerima. Di sini dituliskan nama pengirimnya atas nama Susianti, alamat Taman Hang Tua Blok D29 Batam Center. Kemudian ada nomor teleponnya, lalu ada jumlah uang yang dikirim yaitu sebesar Rp305.000. Kemudian di bawahnya ada layanan. Nah, untuk wesel pos ini ada layanan wesel pos instan, ada wesel pos prima, wesel pos standar, wesel pos lainnya. Nah, jadi di sini pengirim bebas memilih apakah dia ingin menggunakan wesel pos instan, prima, atau standar. Nah, di contoh ini Susianti memilih untuk layanan wesel pos instan. Kemudian di bawahnya itu ada beritanya atau keterangannya apa? Yaitu Susianti ini menuliskan 305.000 ini sebagai biaya sertifikat non impediment Stephen Vieira and Susianti. Nah, kemudian ada tanggal 10 Juli 2013, itu adalah tanggal di mana Susianti datang ke pos untuk mengirimkan uang lewat pos kepada Reynanda. Kemudian tidak lupa juga Susianti menandatangani tanda tangan pengirim. Nah, kemudian Susianti ini mengirimkan uang kepada Reynanda. Maka di sebelah kanan itu ada nama penerima. Susianti ini menuliskan nama penerimanya yaitu Reynanda Manalu. Alamatnya Consular Section Embassy of Canada World Trade Center 6th floor Jalan Jenderal Sudirman Kaf 2931 Jakarta. Telepon atau faxnya 08 0 maaf 021 sekian 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 seperti itu.
Nah, jika sudah selesai diisi semua, maka nanti di sebelah kiri itu ada tanda tangan petugas pos. Nanti petugas pos yang menerima wesel pos dari Susianti ini menandatangani wesel posnya Susianti sebagai tanda tangan petugas pos. Contoh dari teks formulir selanjutnya itu adalah daftar riwayat hidup. Nah, sekarang tahu nggak sih daftar riwayat hidup itu apa? Nah, di sini daftar riwayat hidup memiliki arti dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi yang berisikan tentang informasi pendidikan, prestasi, biodata, keahlian, dan lain-lain dari si pembuat daftar riwayat hidup. Nah, biasanya daftar riwayat hidup ini digunakan jika ada suatu instansi atau lembaga yang mencari pekerjanya. Biasanya, ketika perusahaan atau tempat bekerja itu memerlukan pegawai atau karyawan, maka di persyaratannya itu ada yang namanya daftar riwayat hidup. Digunakannya agar lembaga ini mengetahui keahlian, biodata, kemudian prestasi dari si pelamar kerjanya. Contoh daftar hidup. Nah, daftar hidup ini sering kita jumpai ketika ingin melamar suatu pekerjaan, karena jika ingin melamar suatu pekerjaan di syarat-syarat berkas yang harus ada itu adalah daftar riwayat hidup. Nah, sekarang bagaimana isi dari daftar riwayat hidup? Nah, kita bisa melihat di sini contoh daftar riwayat hidup. Nah, untuk nomor 1 sampai 9 dari nama sampai email itu merupakan biodata diri dari penulis riwayat hidup. Kemudian ada juga pendidikan formal, itu adalah pendidikan yang dilalui. Kemudian lagi ada namanya pengalaman organisasi. Nah, jika misalnya si penulis daftar riwayat hidup ini dia pernah mengikuti suatu lembaga atau organisasi, maka diperbolehkan untuk menulis di riwayat hidup pernah mengikuti organisasi apa. Kemudian minat dan bakat. Nah, di sini sang penulis riwayat hidup harus menjelaskan dirinya, minatnya di mana dan bakatnya seperti apa. Kemudian kita lanjut nih contohnya. Nah, contoh ini adalah daftar riwayat hidup milik Muhammad Nurul Iman. Daftar riwayat hidup. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Muhammad Nurul Iman, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jambi 8 Desember 1983, status belum kawin atau belum menikah, alamat Jalan Profesor Dr. S. Brojonegoro RT 11, nomor 63, Kelurahan Solo Sipin, Kecamatan Telanai Pura, Jambi 36121. 36121 itu merupakan kode pos dari alamat rumah Muhammad Nurul Iman. Kemudian ada kewarganegaraan Indonesia karena dia tinggal di Indonesia. Agama Islam, nomor HP 081933476600. Email kebonjeruk@gmail.com. Nah, kemudian kita lanjut ke pendidikan formal. Pendidikan formal ini adalah pendidikan yang dilalui karena Nurul Iman ini bersekolah dari SD sampai kuliah atau dia bersekolah di STIMIK, maka pendidikan formalnya kita tulis itu adalah SD sampai STIMIK. Nah, kalau misalnya nih kita hanya sampai SMA, berarti kita
tulis pendidikan formal kita yaitu dari SD sampai SMA, yaitu SD, SMP, dan SMA atau SMK. Nah, kemudian kita juga harus menyertakan tahun berapa kita bersekolah di tempat itu sampai lulus. Nah, contohnya kan di Nurul Iman itu dari SD-nya dari tahun 1991 sampai 1997. Nah, tertepat di SD Nurul Falah Jambi. Kemudian SLTV Nurul Falah Jambi dari 1997 sampai 2000. Kemudian dilanjut lagi di Sekolah SMKN 1 Jambi jurusan akuntansi dari tahun 2000 sampai 2003. Kemudian dari SMK Negeri 1 itu Nurul Iman berlanjut lagi nih ke STIMIK NH Jambi dari tahun 2003 sampai ke 2008. Nah, begitulah jenjang pendidikan formal yang dilalui oleh Nurul Iman. Kalaupun misalnya kita jenjangnya hanya sampai SMA, ya tulis SMA. SMA-nya di mana dan tahun berapa masuk hingga keluarnya. Nah, selanjutnya pengalaman organisasi. Di contoh daftar riwayat hidup ini, Nurul Iman menuliskan bahwa dia pernah menjadi anggota unit kegiatan mahasiswa atau UKM Kreasistik STIMIK NH Jambi dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Berarti sekarang ini dia masih menjadi anggota UKM di STIMIK. Itu adalah pengalaman organisasinya. Nah, kalau misalnya kalian pernah mengikuti kegiatan lomba cerdas cermat, maka kalian tulislah di situ pengalamannya. Apa yang pertama? Lomba cerdas cermat tingkat Kota Bontang. Nah, misalnya kalian juga mendapatkan juara 1 nih, maka kalian tulis juara 1 lomba cerdas cermat tingkat Bontang. Gitu. Nah, kemudian minat dan bakat. Nah, minat dan bakat ini kalian juga harus tulis di daftar riwayat hidup kalian karena itu sebagai passion atau kelebihan kalian. Nah, Nurul Iman ini menulis di minat dan bakatnya bahwa Nurul Iman ini suka membaca, menulis, desain grafis, dan mengelola weblog di internet sehingga dia memiliki website sendiri yang beralamat di http://www.kebonjerukblogspot.com. Nah, kalau misalnya kalian menuliskan riwayat hidup dan kalian minat di memasak, maka di riwayat hidup itu kalian menulis minat dan bakat, misalnya memasak, kemudian bersepeda, lalu membuat desain grafis, dan lain-lain. Kemudian lagi, paling bawah itu ada kata hormat saya. Nah, hormat saya itu ditulis atas nama si pembuat riwayat hidup dan jangan lupa untuk ditandatangani. Nah, karena di contoh daftar riwayat hidup ini yang membuat adalah Nurul Iman, maka ditulislah paling bawah itu adalah nama Nurul Iman, serta Nurul Iman itu harus menandatangani daftar riwayat hidup. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini mengenai teks formulir. Semoga dengan adanya materi teks formulir ini kita dapat memahami tentang arti dan contoh dari teks formulir yang sering kita jumpai. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi yang telah diberikan ya. Tetaplah semangat belajar daring dari rumah, tetaplah jaga kesehatan dan patuhilah protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak demi terputusnya rantai penyebaran COVID-19. Nah, kalau misalnya COVID-19 ini sudah berakhir, maka kita bisa
belajar lagi di sekolah seperti semula. Cukup sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.